Secret Lovers, pernah gak sih memperhatikan etalase menu di rumah makan Sunda, warung Tegal, atau rumah makan Padang? Ternyata setiap tampilan etalase di rumah makan punya makna dan ciri khasnya sendiri loh. Biar nggak penasaran, yuk kita cari tahu perbedaannya. Kalau dikasih satu piring doang, jadi di bawah kan nggak muat, kependekan. Makanya jadinya diganjal biar di sini ada ruangannya. Walaupun terlihat receh, tapi etalase makanan di rumah makan mempunyai peran penting Secret Lovers. Gak percaya? Coba kita datangi rumah makannya ya. Nah, warung nasi pertama yang kita kunjungi adalah rumah makan Sunda. Kebanyakan rumah makan Sunda tidak memakai etalase kaca seperti warteg ya. Soalnya rumah makan Sunda menggunakan konsep prasmanan. Selain memudahkan pelanggan memilih beragam lauk, konsep ini juga selaras dengan kebiasaan makan bersama yang lekat dengan masyarakat Jawa Barat. Dan karena tempat kami terbatas juga, karena di tendaan, jadi agar tempatnya lebih luas, jadi dipajang di depan. Gitu sih sebenarnya untuk pajangannya. Penempatan posisi nasi dan lauk makanan juga menjadi poin penting. Contohnya menempatkan nasi di area luar. Tujuannya agar alur antrian prasmanan lebih lancar karena proses mengambil nasi relatif singkat dibandingkan memilih lauk. Kalau untuk liter itu kami jumlah liternya lebih ke skala besarnya ya. Biasanya dalam satu hari itu kami habis di angka 120 kilo sehari aja untuk nasi liwetnya. Karena memang best seller kami di sini nasi liwet. Tidak hanya nasi, aneka lalapan seperti sawi, timun, dan daun kemangi disimpan terpisah dengan menu makanan lainnya. Selain memudahkan untuk mengambilnya, tumpukan lalapan hijau di depan menjadi daya tarik visual yang lebih segar dan menggugah selera. Dan dulu kami sempat pajangan sebelah sana, sebelah booth sana. Di sana kan masak, uap masak itu panas banget ya. Jadi rusak semua lalapannya. Nah, beralih ke menu utama, aneka makanan disusun berdasarkan favorit para pembeli. Untuk menu favorit seperti ayam goreng, ayam bakar, dan ikan asin ditempatkan urutan depan. Sementara menu makanan pendamping seperti perkedel, tahu, dan tempe disimpan di paling belakang. Di warung ini tersedia 80 menu. Proses memasak dibagi menjadi 3 shift agar makanan yang disajikan selalu fresh dan tidak ada yang terbuang Secret Lovers. Bagi pembeli, warna dan kesegaran makanan menjadi syarat nomor 1. Setelah itu, baru melihat kebersihan area meja prasmanan dan kelengkapan alat makan. Makanan yang baru matang seperti sup yang mengeluarkan uap panas menjadi daya tarik bagi para pembeli yang datang. Memudahkan, jadi kita bisa pilih-pilih, justru menggugah selera kita untuk makan. Kayaknya semua kita mau kita makan, padahal belum tentu juga habis ya kan. Bergeser ke warung nasi favorit masyarakat ibu kota, yup, warteg alias warung Tegal. Bagi pecinta warteg, pastinya udah nggak asing dengan etalase kaca berbentuk L ini ya. Siapa sangka etalase khusus warteg ini punya fungsi rahasia Secret Lovers. Selain menghemat tempat dan bisa menampung lebih banyak pembeli, etalase ini juga memudahkan pelayan menyajikan makanan. Ditambah lagi, penataan makanannya jadi lebih rapi dan tidak bertumpuk di satu sisi. Soalnya kalau sayur tuh kan pakai mangkok beling gede. Jadi kalau taruh sini tuh biar gampang kalau baru mateng. Terus kalau ditaruhnya di atas nanti takutnya jatuh terus pecah. Itu berantakan nanti. Terus kalau buat lauk-lauk yang di atas itu lauk-lauk utama. Jadi ditaruhnya di atas. Kalau yang di bawah itu buat lauk pendamping aja. Ciri khas dari etalase L ini yaitu kaca bagian depan yang tertutup permanen. Fungsinya agar pelayanan hanya dari satu sisi aja dan memastikan makanan terjaga dari kotoran dan debu jalanan. Oh iya, kaca etalase harus rutin dibersihkan saat siang dan malam hari agar kacanya tetap bening dan lauk di dalamnya terlihat lebih segar dan menarik di mata para pelanggan. Iya, diangkatin semua, dipindahin dulu. Nanti kalau yang etalase ini udah selesai, nanti ditaruh. Terus yang ini ditaruh di mana gitu. Oke, kita bahas susunan makanan di warteg ini Secret Lovers. Ada 81 menu tersaji di etalase ini.
31 menunya berada di rak atas, sementara 50 menu lainnya berada di rak bawah. Pola tata letak etalase di warteg ada aturannya Secret Lovers. Kebanyakan barisan depan diisi lauk kering yang ukurannya kecil, seperti tempe orek, kentang balado, maupun kentang mustofa. Barisan tengah diisi lauk protein utama seperti ayam goreng, telur dadar, maupun ikan goreng. Nah, bagian belakang atau bawah biasanya ditempati aneka tumisan dan makanan berkuah. Soalnya kalau yang bungkus itu biasanya dia tuh nggak datang tiap hari. Jadi dia tuh nggak tahu menu-menunya apa. Terus kalau yang makan di sini itu dia udah tahu menu-menunya. Jadi dia tinggal bilang aja, nggak perlu nunjuk-nunjuk. Susunan menu warteg sengaja tidak pernah dirubah agar pelayan bisa mengambil pesanan dengan lebih cepat. Sementara pelanggan dapat lebih mudah untuk menentukan pilihan lauknya. Kita bisa keliling lihat menu apa aja gitu dan dilayani satu-satu. Jadi emang lebih mudah aja kalau kayak gini, kayak gitu, untuk memilih menunya apa aja yang kita mau. Bergeser ke rumah makan Padang Secret Lovers. Wah, baru sampai depan pintu rumah makan Padang, sudah terlihat ciri khasnya, yaitu tumpukan piring di etalase kaca. Selain untuk menghemat ruang, susunan piring ini membuat puluhan lauk tetap terlihat jelas, sehingga memudahkan pelanggan memilih hidangan. Lucu sih, bikin interest sih, tapi ngelihat kayak gitu tuh ngemudahin buat kita kayak menu, Mas mau yang itu Mas gitu, Mas mau ayam atau telur gitu, kan kayak show banget kan, kelihatan banget. Bagi sebagian orang, rumah makan Padang bukan hanya sekedar tempat makan, tapi juga pengalaman budaya yang tak terlupakan. For your info nih, area piring yang ditumpuk di etalase ini dinamakan palung. Sekilas susunan piring ini seperti tempat penyimpanan sajian saja. Padahal palung memiliki peran yang vital loh, yaitu sebagai pusat kendali dalam sistem pelayanan rumah makan Padang. Disinilah menu yang akan disajikan untuk pelanggan disiapkan, dipilih, dan diatur sebelum akhirnya dikirim ke meja tamu. Kadang-kadangnya sih orang udah ayam bakar udah habis ya, kan biarin taruh di sini. Terus dipindahin ke sana, ayam bakar udah habis ya. Enggak, masih ada. Oh iya gitu. Tapi enggak terlalu sih. Piring yang disusun bertumpuk ke atas ada maknanya Secret Lovers. Tumpukan lauk yang tinggi membuat makanan terlihat melimpah dan sangat menggoda selera. Kondisi etalase yang penuh dan bertingkat menunjukkan bahwa rumah makan Padang siap melayani pelanggan dengan pilihan lauk yang lengkap setiap saat. Oh iya, dalam tradisi Minangkabau, menyajikan makanan dalam jumlah banyak merupakan lambang kemakmuran dan rezeki yang berlimpah. Kalau dikasih satu piring doang, jadi di bawah kan nggak muat, kependekan. Makanya jadinya diganjal biar di sini ada ruangannya, gitu. Jadi untuk jumlah piringnya juga nggak nentu harus 3 ya? Enggak. Ya menyesuaikan. Secret Lovers, pernah kepikiran kenapa tumpukan piring di etalase rumah makan Padang bisa tetap kokoh? Rahasianya ada pada keseimbangan susunannya. Berat masakan harus merata agar piring tidak mudah bergeser. Tinggi tumpukan penyangga pun harus sama. Kalau ada yang lebih rendah, biasanya diganjal tisu agar tetap rata dan stabil. Setiap hari nih piring kan dirapiin. Kalau nanti 2:30 manasin. Nanti dirapiin lagi, dilap lagi, ditata lagi masuk lauannya. Jadi kelihatan selalu bersih gitu. Jadi kalau mau makan bersih, lapar kan enak. Jenis piring yang digunakan harus berbahan keramik, soalnya lebih tahan panas dan lebih kokoh saat ditumpuk. Selain itu, piring keramik lebih mudah dibersihkan serta tidak mudah meninggalkan noda dan bau Secret Lovers. Meski terlihat sederhana, etalase makanan di warung nasi Sunda, warung Tegal, dan rumah makan Padang ternyata menyimpan rahasia serta fungsi yang berbeda-beda. Ada yang dirancang untuk menjaga kualitas hidangan, memudahkan pelanggan memilih menu, hingga menjadi identitas dari rumah makan. Namun, apapun bentuk dan caranya, semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menyajikan makanan terbaik dan mengenyangkan perut setiap pelanggan yang datang.